Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Elsa Huta Barat. Kami telah merangkum sejumlah berita menarik dalam Sumut hari ini pagi selengkapnya. Berikut informasi hanya untuk Anda. Beginilah kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah adat Kerajaan Negeri Padang di Kelurahan Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi pada Minggu sore. Kejadian tersebut menewaskan seorang anak yang pada saat itu sang orang tua sedang tidak berada di rumah. Cuaca panas dan tiupan angin yang kencang mengakibatkan api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. 6 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan api baru padam setelah 2 jam kemudian. Petugas pun langsung mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Kami memang tadi lalu lintas yang agak padat karena memang jam-jam segini biasanya memang padat untuk wilayah pusat Kota Tebing Tinggi. Jadi memang itulah kendala kita, lalu lintas yang cukup padat. Untuk asal api gimana, Pak? Asal api informasi ini katanya ada keluarga atau anaknya yang sedang main-main. Kemudian ada yang dibakar mungkin di kertas, itu menyambar mungkin karena kondisi sedang lagi panas dan anginnya juga banyak ya, makanya itu langsung menyebar ke seluruh rumah dan mengelilingi dari sisi rumah tersebut sehingga rumah habis terbakar. Mungkin karena materialnya kayu paling Pak ya? Ya, materialnya kayu dan ini cukup kering kayunya, makanya sangat gampang untuk terbakar. Dugaan sementara kebakaran dipicu anak pemilik rumah yang bermain api saat ditinggal orang tuanya bekerja. Alex Garingging melaporkan dari Tebing Tinggi untuk Evarina TV. Tersangka BMS, 32 tahun, berhasil ditangkap polisi usai membunuh ayah tirinya Suparman di rumahnya di Desa Teluk Kiri, Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Akan tetapi proses evakuasi yang dilakukan petugas mengalami kesulitan lantaran warga mengerumuni dan memukuli pelaku. Warga geram dan marah atas perlakuan tersangka yang tega membunuh ayah tirinya dengan sadis. Sementara itu Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan motif dari tersangka tega membunuh ayah tirinya karena tidak diberi uang. Tersangka yang tidak senang langsung mengambil kayu balok dan memukul kepala korban secara brutal dan berulang. Kuat dugaan tersangka dipengaruhi narkoba karena dari hasil tes urin tersangka terindikasi positif amfetamin sabu. Motif dari tersangka BMS ini melakukan penganiayaan terhadap korban, di mana korban adalah ayah tirinya sendiri, sehingga mengakibatkan ayah tirinya meninggal dunia di tempat. Motifnya adalah di mana tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga tersangka emosi, kemudian mengambil balok kayu dan kemudian memukul kepala korban secara brutal berulang kali sehingga kepala korban mengalami luka yang serius yang mengakibatkan kematian. Saat perbuatannya kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Asahan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Pria berinisial JG 37 tahun, warga desa Saitagaramba, Kecamatan Sogai Ado, Kabupaten Nias,
akhirnya mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Nias setelah terbukti dan mengakui perbuatannya. JG tersulut emosi dan tega menikam pria bernama Syukur Jaya Gori saat keduanya bertemu di sebuah warung pada 6 Maret lalu. Peristiwa sadis itu hanya karena kalimat sepele yang dilontarkan oleh korban sambil memukul-mukul meja di warung tempat mereka bertemu. Tanpa berpikir panjang, JG menarik sebilah pisau dari pinggangnya dan menusuk bagian dada korban. Padahal dari hasil interogasi polisi, JG mengaku sehari-hari dekat dengan korban dan merupakan tetangga, bahkan juga sebagai keponakannya. Namun nyawa keponakan tersebut melayang di tangan sang paman. Usai beraksi, pelaku sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nias. Yang dimana korban mengatakan saat ini saya sudah dewasa lah istilahnya. Saat ini saya waktu masih kecil saya digertak-gertak, gitu. Dan sekarang saya tidak lagi bisa digertak-gertak. Itu pakai menggunakan bahasa daerahnya. Sambil mengetok, jadi dia sambil memukul-mukul meja lah ibaratnya. Dari situ ketersinggungan daripada si terduga pelaku yang mengakibatkan perkelahian hingga meninggalnya si korban ini. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan telah memeriksa 9 orang saksi termasuk keluarga korban dan orang-orang yang ada di lokasi kejadian saat itu. Akibat dari perbuatannya, JG alias Amadion ini terancam maksimal 15 tahun penjara berdasarkan KUHP pasal 338 atau 351 ayat 3. Bisa-bisa suaranya. Siapa itu? Tahu apa masalahnya kan? Ya saya aja di situ belanja. Nggak dipancing. Sering nggak sama korban sebelumnya ada sama-sama ada masalah sebelumnya kamu? Hah? Nggak ada. Abang kenal dengan korbannya? Kenal sama itu Gori? Siapa? Jaya? Kenal? Termasuk kali. Ponakan? Termasuk ponakannya ternyata. Kenapa abang bisa menikah kalau abang kenal dia sebagai ponakan? Itu emosi. Kini JG dengan tangan terbelenggu borgol diboyong petugas dari tempat konferensi pers kembali ke ruang tahanan untuk menjalani masa tahanannya. Hagumano Zega melaporkan dari Gunung Sitoli untuk Evarina TV. Informasi terkait gempa bumi yang terjadi di Nias akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.